Ya, kembali kita di Bitalk, Banjarmasin Post bicara apa saja. Terima kasih sudah bersama kami pada 2 sesi sebelumnya. Ini sesi terakhir. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Bipos. Sebenarnya ada hampir 10 pertanyaan nih, tapi sebagian besar sudah terjawab lewat pertanyaan penjelasan Pak Sulkan tadi. Saya pilih saja yang mungkin bisa dijawab, yang belum kami bahas tadi ya. Pak, bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam membina UMKM di Kalsel sejauh ini? Terus apakah ada inovasi yang bisa membawa mereka melebarkan sayap hingga ke tingkat nasional ataupun bahkan ke mancanegara? Ya. Silakan. Jadi memang benar UMKM ini pembinanya banyak ya. Dinas Koperasi juga membina UMKM, perindustrian juga, perdagangan juga. Tapi dalam hal yang berbeda-beda. Kalau Dinas Koperasi itu lebih kepada membina kelompoknya agar kelompok UMKM itu produktif. Produktif. Kemudian dia bisa mengembangkan modalnya. Kemudian kalau Dinas Perindustrian itu biasanya membina dari sisi produknya itu agar berkualitas. Dari sisi kemasannya, dari sisi substansi produknya itu sendiri berkualitas. Nah, kalau Dinas Perdagangan ini lebih kepada mencarikan pasar atau memasarkan produk-produk yang berkualitas tersebut. Di Dinas Perdagangan itu ada satu kegiatan terkait dengan membina UMKM ini adalah kami mengidentifikasi produk-produk UMKM yang potensial ekspor. Jadi kalau ada produk-produk UMKM yang berpotensi untuk diekspor, maka itu kami bina, kami kumpulkan, dan kami beri ruang untuk diperkenalkan secara internasional. Pada tanggal 7 nanti Dinas Perdagangan 7 Maret ini akan membawa UMKM untuk dia bisa memamerkan produknya dan kami hadirkan di dalam itu, di dalam kegiatan tersebut adalah kedutaan yang ada di Indonesia. Mereka kami beri waktu 1 hari untuk mengenali produk-produk UMKM yang potensial ekspor. Jadi 1 hari tanggal 7 tempatnya di Jakarta. Yang sudah confirm hadir untuk mengikuti kegiatan ini, nama kegiatannya kami beri nama Misi Dagang Internasional. Agak resmi namanya nih. Ya, Misi Dagang Internasional. Itu nama kegiatannya. Kemudian yang sudah confirm terhadap kegiatan itu ada 19 kedutaan ya. Kami juga sangat berharap Negara Asia semua itu, Pak. Ya. Kami sangat berharap mudah-mudahan nanti Bapak Gubernur berkenan membuka sehingga para duta-duta besar bisa hadir langsung. Kalau bukan Pak Gubernur yang buka, jangan-jangan nanti bukan duta besarnya, tapi di sekretariat saja ya. Itu kegiatannya di mana tempatnya, Pak? Di Jakarta, di Hotel Sultan ya. Selama 1 hari, tanggal 7 Maret, hari Kamis itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian variasi produk-produk yang akan dipamerkan di situ yang berkualitas ekspor itu macam-macam ya. Ada jenis tekstil, ada jenis perkayuan, termasuk ada permata dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Kalau tidak salah berdasarkan laporan dari yang menangani itu ada 20 stand yang tersedia di sana. 20 stand ini maksudnya khusus untuk promosi Kalsel atau seluruh Indonesia? Kalsel aja. Jadi kan kami membina UMKM yang ada di Kalsel. Sisi perdagangan itu kami memastikan barang-barang atau produk-produk UMKM yang potensial ekspor
Nah, itu kami ajak untuk dipamerkan di situ yang kami namakan misi dagang itu. Jadi ada 20 stand. Termasuk UMKM yang binaan Bank Indonesia, UMKM yang binaan ke perusahaan atau UMKM yang binaan koperasi, pokoknya semua UMKM yang ada di Kalimantan Selatan yang potensial memiliki produk potensial ekspor, kami undang untuk hadir di situ. Artinya ini kita bisa lebih fokus ya berpromo, mengenalkan kan. Ya, Beda dengan kayak semacam event Inakrab itu kan seluruh Indonesia kan hadir ya kan. seluruh ini karena ini Kalsel aja, ya, UMKM Kalsel, dan kami minta agar semua produk-produk itu diberi penjelasan atau keterangan dalam 2 bahasa minimal ya, bahasa Indonesia dan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, supaya orang bisa tahu, dan nanti para UMKM itu dia bisa mengkomunikasikan langsung ya dengan tamu-tamu yang hadir. Artinya itu harus ada translator Pak, atau memang pegiat UMKM itu sudah memang ada kemampuan berbahasa asing? Kami juga menyediakan translator. Yang kami maksudkan dari bilingual tadi adalah keterangan produknya itu dalam 2 bahasa sehingga bisa dikenalkan. Juga nanti ada talk show di sana. Talk show-nya di sini Siapa Pak yang narasumber Pak? Narasumbernya sampai hari ini kami masih terjadwal Ibu Asisten 2, Ibu Mamek ya. Nah, di situ akan memperkenalkan semua produk yang ada di situ untuk diperkenalkan kepada semua tamu yang hadir. Apa yang diharapkan atau feedback dari kegiatan ini Pak? Terus apakah optimistis itu bakal tercapai Pak? Ya, karena ini baru pertama ya, baru pertama terobosan, jadi kami berharap dari produk yang dibawa di kegiatan misi dagang itu dikenal oleh mereka. Itu yang pertama, minimal dikenal dulu. Kemudian meningkat menjadi mereka tertarik untuk bekerja sama. Membeli produk-produk kami. Nah, seperti itu. Oke. Event pertama, terus mungkin apakah insya Allah kalau nanti ini sukses akan berlanjut atau bagaimana? Tahun ini ada 3 event yang sama, yaitu event pertama ini di Jakarta, kemudian nanti yang kedua mungkin di Jogja, yang ketiga mungkin di Bali. Kalau yang di Jogja nanti UMKM-nya mungkin akan kita ajak sekalian melihat rumah produksi di sana misalnya. Kalau yang di Jakarta ini UMKM-nya memajang produk mereka saja. Oke Pak, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Mungkin sebagai untuk penutup Bitalk hari ini Bapak mungkin bisa menyampaikan sebuah conclusion atau kesimpulan atau mungkin imbauan atau saran kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terutama terkait Bapokting dari Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat luas seluruhnya di wilayah Kalimantan Selatan menghadapi bulan Ramadan ini, tentu saja keinginan atau kebutuhan kita akan Bapokting itu cenderung meningkat. Tetapi kami informasikan bahwa Bapokting di Kalimantan Selatan seluruhnya tersedia dengan cukup. Oleh karena itu, mari kita berbelanja dengan sewajarnya, tidak perlu melakukan aksi borong, dan supaya harga-harga tetap normal sebagaimana biasa. Kita bersyukur bahwa alhamdulillah Provinsi Kalimantan Selatan sampai hari ini masih kategori inflasi terendah, yaitu 2,27, sedangkan nasional 2,75. Ini juga berkat kerjasama kita semua, termasuk para konsumen yang tidak melakukan aksi borong, itu juga sangat membantu dalam menstabilisir harga
pasar. Jadi kesuksesan ini adalah kesuksesan kita bersama. Sekali lagi kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk memasuki bulan Ramadan ini dengan suasana yang gembira, khususnya gembira dalam berbelanja, harga terjangkau, normal, kemudian seluruh kebutuhan cukup tersedia. Saya kira itu closing statement yang saya berikan. Terima kasih Terima kasih Pak. Betok yang sudah mengundang kami. Oke, mungkin kita berjumpa lagi di kesempatan lainnya dengan tema yang berbeda Pak. Oke, terima kasih. Demikian Sobat Bipos Bitalk edisi hari ini Rabu 6 Maret 2024. Mungkin semoga ini bisa memberikan menambah wawasan kita atau menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya Mulyadi Danu Saputra, mohon maaf atas segala hilaf. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.